Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali di dalam materi yang berikut ini tentang HI, yaitu konsep ya, dasar HI ya. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman sehat semua, insya Allah ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita membahas tentang konsep dasar HI. Pertama-tama, kita yang telah lalu kita bicarakan tentang HI itu apa ya. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail kaitan proses konsep HI ini. HI ya, kalau kita lihat adalah punya tujuan yang cukup penting di dalam tempat kerja. Yang pertama adalah untuk melindungi pada pekerja dari beberapa hazard yang ada di tempat kerja sehingga terbebas dari penyakit akibat kerja. Itu yang paling utama. Kemudian bagaimana proses di dalam konsep HI itu bisa dilaksanakan di tempat kerja, itu ada 4 hal ya. Nah, kita bahas kembali kaitannya tentang 4 hal itu, yaitu tentang antisipasi, rekognisi, kemudian ada evaluasi dan pengendalian. Antisipasi kalau secara konkret di lapangan itu banyak hal yang kita pahami ya, dan kita tahu bahwa ada beberapa bahaya, baik yang sifatnya fisik, kimia, biologi, kemudian psikososial dan radiasi dan sebagainya. Terutama juga ada kaitannya dengan ergonomik gitu ya. Berikutnya adalah konsep kaitannya pelaksanaan proses HI itu adalah dengan cara recognition. Nah, rekognisi ini yang pada dasarnya adalah untuk melakukan pemahaman terhadap pengenalan di dalam HI itu kaitannya bahaya-bahaya tadi itu. Nah, contoh nih misalkan kaitan misalkan ada bahan orang bekerja di pabrik yang kaitannya penggunaan cat ya. Nah, penggunaan cat ini kalau secara di lapangan itu dengan menggunakan namanya spraying. Nah, penyemprotan gitu ya. Nah, di sini akan membahayakan pekerja dalam melakukan aktivitasnya, yaitu kalau tanpa menggunakan APD maka dia akan menghirup ya, menghirup apapun yang ada di dalam spraying tadi berupa bahan-bahan kimia. Nah, ini ya menjadi kita harus paham di dalam recognition itu akibatnya seperti apa nanti ya. Terutama mungkin pada paru-parunya, pernapasannya dan sebagainya. Yang ketiga adalah evaluasi. Nah, kita tahu bahwa evaluasi ini adalah suatu kegiatan di mana kita mengukur suatu bahaya, di mana menggunakan untuk membuktikannya adalah menggunakan alat namanya instrumen ya. Nah, instrumen ketiga ini bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, seberapa besar bahaya itu akan muncul. Misalkan tadi ya, sprayer menggunakan bahan-bahan kimia yang untuk pengecatan di lapangan. Nah, kita menggunakan alat ukurnya berupa dengan bahan-bahan kimia itu dengan misalkan dengan cara mengukur dengan GCC ya, dari hasil yang dihasilkan dan sebagainya. Kemudian kita bandingkan dari hasil yang diukur itu dari bahan kimia tadi ya. Nah, dengan standar yang ada. Nah, biasanya Permenaker ya tahun 2018 ini yang kemarin sudah launching dan memang dipakai untuk di industri, atau ISO dan sebagainya ya. Baik, kemudian pengendalian. Nah, pengendalian ini yang Anda pahami bahwa pengendalian ini adalah utama ya. Setelah kita dapatkan, kalau seandainya itu tidak sesuai dengan atau melebihi nilai ambang batas akan membahayakan para pekerja. Hal-hal yang memang dilakukan seperti itu di dalam Arab dan kita pahami tentang cakupan di dalam hal ini ada beberapa hal, yaitu berupa faktor lingkungan yang sifatnya fisik, kimia, biologik ya, psikososial, kemudian ergonomik ya. Nah, itu yang menjadikan dasar di dalam konsep di dalam HI ini. Baik, saya kira cukup dari pertemuan hari ini. Insya Allah pengendalian itu bukan hanya melakukan pengendalian secara fisik, kimia, dan biologik, tetapi pengendalian secara menyeluruh di dalam kita bekerja. Baik, kita akan terima kasih banyak atas Anda menonton video ini dan kita bisa melanjutkan di dalam materi berikutnya. Salam sehat, salam safety, salam berbahagia, salam sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.